Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Rehat Renungan Hati Sehat dari GBI Ngadinegara Yogyakarta. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya senang sekali pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Kau akan buka hati dan pikiran kami, kiranya Kau akan sucikan, sehingga setiap firman yang kami dengar akan dapat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan saya pada saat ini, saya ingin beri judul, Tetaplah Berbuat Baik. Mari saudara-saudara kita akan membuka Alkitab kita. Saya ambil dalam Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 30. Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 30 dan saya akan membacakannya. Pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap bijaksana itu sangat diperlukan di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Orang pandai, orang kaya, siapapun orang yang mempunyai jabatan apapun belum tentu bisa diterima di lingkungannya. Namun orang yang bijaksana, dia mengerti bagaimana harus menempatkan diri. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, komitmen Yesus melakukan kehendak Bapa sering ditanggapi dengan curiga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Niat baiknya tidak selalu mendapat sambutan. Sedangkan saudara-saudaranya sendiri juga tak begitu percaya akan apa yang Yesus lakukan. Mereka mendorong Yesus untuk pergi ke Yehuda supaya perbuatan Yesus diketahui banyak orang. Yang intinya supaya Yesus di situ dielulukan, Yesus dihormati, sehingga dengan demikian saudaranya juga akan dihormati banyak orang. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak mencari popularitas. Ia cukup berhati-hati dalam bersikap. Ia tidak sembarang waktu memunculkan diri di sembarang tempat. Yesus harus bersikap bijaksana, sebab mungkin saja orang akan makin membencinya. Mungkin juga ada orang-orang yang akan membunuhnya. Karena Yesus di dalam pelayanannya hari lepas hari, semakin banyak orang-orang yang mengikut Yesus, banyak orang-orang yang bertobat, sehingga mereka
mengalami kehidupan baru, yaitu juga menerima keselamatan yang datang daripadanya. Yesus menyadari bahwa saat kematian itu belum tiba. Jadi inilah saatnya Yesus terus melayani kemanapun dia pergi, banyak orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kasak kusuk di antara orang banyak tentang dia. Kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, ada yang berkata, ia orang baik. Ya, memang Yesus orang baik. Yesus selalu menolong banyak orang. Yesus selalu terjun dalam hal apapun, sehingga banyak orang-orang yang menyukai dia karena Yesus juga mempunyai sifat rendah hati. Dan ada pula orang yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Yang dimaksud di sini adalah bahwa mereka orang-orang itu menilai bahwa Yesus memberitakan Injil itu adalah ajaran sesat. Dan dia merasa bahwa mereka itu mempunyai ajaran yang benar. Itu menurut pemikiran mereka. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan hal yang baik, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, bahkan apapun yang baik yang dilakukan Yesus itu selalu diperguncingkan oleh banyak orang. Orang yang tidak suka maupun yang suka kepada Yesus. Nah, di sini Yesus merasa tidak perlu mengklarifikasi pendapat orang-orang itu, ya. Jadi tidak ada gunanya. Dengan pasti Yesus mengatakan, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Itulah tujuan Yesus di dalam pelayanan di dunia ini, yaitu di dalam ayat yang ke-29. Kepastian Yesus akan misinya membuat Yesus mengerjakan tugasnya dengan taat dan setia. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepastian Yesus akan misinya membuat Yesus mengerjakan tugasnya tadi dengan taat dan setia. Kita bisa melihat banyak hal yang dikerjakan Tuhan Yesus selama di dunia ini, dan sampai akhirnya Yesus rela mati untuk menebus dosa kita karena kasih-Nya kepada kita. Nah, apakah kita sadar akan apa yang kita percayai dan kita perbuat? Jika kita sadar akan misi kita tidak perlu ragu untuk terus melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tugas yang harus kita lakukan. Teladan yang Yesus berikan kepada kita, yaitu supaya kita juga bisa memberitakan hal yang benar, yang baik, kesukaan besar mengenai keselamatan yang Yesus tawarkan untuk semua orang. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Saya akan membacakannya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Yesus yang diberikan kepada kita. Biarlah kita akan terus tetap setia di dalam melayani Tuhan dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas firman yang sudah kami pelajari dan kami terima. Ini merupakan motivasi yang sungguh-sungguh baik bagi kami semua, mendorong kami semua untuk tetap setia di dalam mengiring Engkau, melayani Engkau, mewartakan kabar kesukaan bagi semua orang, sehingga banyak orang yang bertobat dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan Yesus,
Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.